Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah di mana kita telah diberikan kenikmatan iman dan Islam, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka salah satu agenda kegiatan kita, yaitu pengajian kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Lubabul Hadis. Hadirin semuanya, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bab 4 fi fadilatis sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babur rabi'u, bab keempat, fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan menjelaskan beberapa hadis pada pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita resapi dari kajian tentang keutamaan salawat kepada Nabi ini menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segera kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berbagai urusan kita. Dan insyaallah beberapa hadis ke depan kita akan jelaskan satu demi satu. Baiklah para jamaah semuanya, kita awali kajian kita ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keutamaan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali. Nah, di sini membacanya dengan secara ikhlas, yang dimaksud sallallahu alaihi asran, maka Allah akan memberikan keselamatan 10 kali lipat. Hadirin semuanya, dari hadis yang pertama ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa begitu utamanya atau begitu agungnya kita membaca sholawat atau mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul. Mengapa diganti dengan 10 kali lipat? Karena saking agungnya membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah itu melipatkan beberapa lipatan ganjaran bagi orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti bahwa kata Rasulullah, siapa saja yang membaca sholawatku satu kali saja, seperti kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang paling pendek,
Ada yang paling panjangnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mau mengucapkan sholawat seperti itu juga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi asron, akan diberikan pahala 10 kali lipat dari apa yang dibaca tadi. Sungguh agung sekali membaca atau mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin semuanya, hadis yang kedua yang menerangkan tentang keagungan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan meninggal, hatta yubasyyaru lahu bil jannah, terkecuali sehingga dia akan diberikan kabar baginya dengan kenikmatan surga. Hadirin semuanya, di hadis yang kedua ini berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau yang pertama itu membaca 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Sementara hadis yang kedua ini membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali. Maka ini ada harapan tidak akan datang waktunya untuk meninggal atau dicabut nyawa oleh Allah, terkecuali sehingga dia akan diberikan kabar kepadanya tentang kenikmatan surga. Mungkin yang dimaksud dengan kabar kenikmatan surga, orang tersebut beribadahnya begitu bagus, kemudian merasa berkah dalam berbagai hal, kemudian mungkin dia juga merasa bahwa hidup ini begitu nikmat, sehingga salah satu atau beberapa yang dirasakan oleh orang yang membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, salah satu gambaran kegembiraan atau kabar untuk baginya surga adalah dengan cara beribadah ketika hidup itu begitu menikmati ibadahnya, ataupun berdermaknya, ataupun muasyarahnya, ataupun dengan habluminannasnya, ataupun dengan habluminallahnya, itu merasa nyaman dan merasa senang dalam melakukannya. Jadi itu mungkin yang dimaksud dengan kabar gembira baginya, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semuanya, kita menginjak kepada hadis yang ketiga dari keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan memberikan pertolongan atau keselamatan sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asran, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan memberikan kenikmatan atau pahala sejumlah 100 kenikmatan. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan memberikan pertolongan sebanyak 1000 kali. Jadi Allah akan memberikan ganjaran pahala pertolongan sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, lam tamassahun naru, maka tidak akan sedikit pun tersentuh oleh api neraka. Baik para jamaah semuanya, di hadis yang ketiga ini tentang fadilah membaca sholawat, ini berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama itu hanya 1, tetapi di hadis yang ketiga itu sampai
atau sampai 1000 kali membaca sholawat kepada Rasul. Dan ini berbeda-beda pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 1 kali membaca sholawat kepada Nabi, maka akan diberikan pahala sebanyak 10 kali lipat. Begitupun yang membaca sholawat 10 kali, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala ganjaran 100 kali lipat. Dan barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, maka kata Rasulullah, lam tamassahun naru, tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Jadi hadirin semuanya, di hadis yang ketiga ini berlipat-lipat ganda ganjaran dari Allah dari mulai 1 kali sampai 1000 kali. Yang paling pangkal membaca atau banyak membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, janji informasi dari Rasulullah bakal tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Jadi ini menjadikan motivasi bagi kita, 1 kali saja sudah diberikan 10 kali lipat, apalagi sampai 1000 kali, maka sudah pasti itu akan diberikan ganjaran duduk atau memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tersentuh oleh api neraka sedikit pun. Baiklah jamaah hadirin semuanya, kajian kitab Saniul Qaul masih membahas tentang fadilah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah semuanya, di hadis yang keempat ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya sholata alayya, barang siapa yang lupa atau melupakan membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, faqad akhta'a thariqal jannah, maka orang itu sudah melupakan jalan menuju surga. Hadirin jamaah semuanya, bisa kita simpulkan bahwa salah satu kita tahu atau memiliki jalan menuju surga adalah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Jadi tidak bisa diragukan lagi oleh kita bahwa salah satu thariqatul jannah atau jalan menuju surga ini adalah dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, baik 1 kali maupun sampai 1000 kali, dengan catatan kita ikhlas membaca sholawatnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah atau membaca sholawat kepada Nabi ini adalah pekerjaan atau amalan kita yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, meskipun kita membacanya adalah sambil tidur-tiduran, maka tetap akan diberikan nilai atau pahala oleh Allah dari 1 kali sampai 1000 kali. Jadi beberapa hadis ini, dari hadis pertama sampai hadis keempat ini menjelaskan keunggulan atau keutamaan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah semuanya, kiranya kajian kita malam ini tentang hadis atau lubabul hadis dalam kitab Saniul Qaul ini kita cukupkan saja, dan kita mulai mengajam kembali untuk pertemuan selanjutnya, dan kita bahas hadis selanjutnya yang masih berhubungan dengan fadilatus sholawat ala Nabi, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya sampai di situ, dan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.